kalian menarik kursi. Itu kalian sudah menimbulkan suatu gaya. Kalian sudah menciptakan gaya. Kemudian, dalam gaya ada yang disebut gaya berlawanan arah. In English, we say opposing force. Opposing force artinya adalah gaya berlawanan arah. Nah, apa sih gaya berlawanan arah itu? Ustazah berikan contoh. Kalian tahu pegas ya? Pegas, per-peran itu kalian tahu kan? Nah, ketika kita menekan pegas, maka kita akan merasakan adanya sebuah gaya yang mendorong berlawanan dari gaya yang kita berikan. Kalau kita tekan, maka akan ada sedikit dorongan berlawanan arah. Nah, gaya itu disebut dengan opposing force atau gaya berlawanan arah. We can say that opposing force is when we push or pull. Push or pull an object we can feel a force, sebuah gaya push against us or pull away from us. Pengertian dalam bahasa Inggris seperti opposing force is when we push or pull an object, we can feel a force push against us or pull away from us. Jadi pengertiannya adalah ketika kita menekan, seperti yang tadi sudah bilang, sudah ulangi lagi bahwa opposing force atau gaya berlawanan arah, ketika kita menekan per atau pegas, maka per pegas itu memberikan gaya yang sebaliknya, bisa dorongan, bisa tarikan. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, gaya itu tadi kan adalah sebuah dorongan atau tarikan pada benda. Nah, gaya memberikan beberapa pengaruh terhadap benda. Antara lain adalah ada beberapa pengaruh. Ada 5 pengaruh yang diberikan gaya terhadap benda. A force can make an object yang pertama, number 1. A force can make an object first moving. Ya, gaya dapat membuat benda bergerak. Contohnya, ketika kita memegang kursi. Contohnya kita ambil kursi. Kursi, ketika kita berikan gaya dorong atau gaya tarik, kursi itu bergerak atau tetap diam? Nah, kursi itu bergerak ya. Nah, itu adalah contoh dari pengaruh gaya yang diberikan kepada benda. Yang pertama adalah membuat benda bergerak. Moving is bergerak. Nah, and then number 2, a force can make an object change its speed that is move faster
dorong lagi lebih cepat. Nah, untuk membuat kelereng itu lebih lambat, maka kita memperlambatnya. Paham ya sampai sini ya contohnya ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah change the direction. Change the direction which it is moving. Merubah arah gerakan bendanya. Nah, kayak tadi Ustazah berikan contoh kelereng. Kalau kelereng kita buat dia bergerak bisa kita dorong. Kemudian kalau membuat merubah arah gerakannya, bisa ya kita berubah arah gerakannya ya. Misalnya kelerengnya di sini, kita rubah jadi belok kiri, bisa nggak? Bisa ya. Kita berikan gaya, kita dorong ke kiri, maka arahnya berubah. Yang awalnya gerakannya lurus, maka bisa belok ke kiri. Seperti itu contohnya. Dan yang keempat itu adalah kalau gaya bisa membuat benda bergerak, maka gaya bisa membuat benda berhenti. Ya, gaya bisa membuat benda berhenti or stop moving. Contohnya tadi, kelereng lagi, kita ambil contoh kelereng yang bergerak bisa kita hentikan ya? Bisa, kita hentikan kelereng, bisa, kita gerakan kelereng bisa. Nah, ini salah satu contoh pengaruh gaya terhadap benda. Yang terakhir, yang kelima adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Force can make object change the shape of object. Jadi gaya dapat merubah shape. Shape itu adalah bentuk. Gaya dapat merubah bentuk dari benda. Contohnya seperti spons. Kalian tahu spons? Spons itu kayak kalau buat cuci piring. Pernah lihat ya kalau di rumah ya. Kalau kalian tekan spons, maka bentuknya berubah ya. Yang awalnya misalnya kotak, spons kan seperti ini. Ya. Kita tekan bagian atasnya, maka otomatis bentuknya akan seperti ini. Melengkung. Ya. Itu adalah bukti bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Meskipun perubahannya sementara, tapi gaya bisa merubah bentuk benda. Sampai di sini paham ya? Tentang apa yang dapat dilakukan gaya terhadap benda. Kemudian selain manusia yang memberikan gaya, ada dua hal yang bisa menciptakan gaya. Yang pertama adalah angin, dan yang kedua adalah air. Nah, jadi selain manusia, tadi kan sudah bilang dari semua pengaruh benda ini dilakukan oleh manusia ya. Pengaruh gaya terhadap benda itu dilakukan oleh manusia. Nah, ternyata selain manusia, udara, angin, dan air itu bisa menciptakan sebuah gaya. Kalau kalian perhatikan, layang-layang, kemudian itu dedaunan, dan kapal layar, itu mereka bergerak karena terdorong oleh angin dan air. Itu membuktikan bahwa angin dan air dapat menciptakan suatu gaya. Water and wind produce force. Yeah. They can cause object to move. They also
itu berubah arahnya, melambainya jadi ke arah kanan, seperti itu. Jadi yang awalnya dari kiri kemudian berubah ke kanan. Sama seperti pada itu kapal layar. Kapal layar menggunakan angin dan air untuk merubah arah gerakannya. Nah, itu tadi adalah bentuk lain dari yang menciptakan gaya. Selain manusia, angin dan air juga dapat menciptakan gaya. Nah, dari seluruh penjelasan Ustazah ini, maka materi tentang gaya sudah selesai. Ya, apabila ada yang belum paham tentang penjelasannya Ustazah, silahkan bisa ulangi kembali video ini dari awal, ataupun dari teman-teman kalau misalnya ada yang belum paham tentang pengaruh benda. Nah, dari sini semoga kalian paham dengan penjelasannya Ustazah. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan Ustazah. Sekian.